Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang pecahan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menentukan pecahan senilai. Sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang pecahan senilai, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian menjumpai benda berikut ini? Nah, ini adalah gambar kue yang dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Nah, sebelahnya ada gambar sebuah pizza yang dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Kedua gambar tersebut merupakan contoh benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Kenapa berkaitan dengan pecahan? Karena benda-benda tersebut dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang pecahan? Apa itu pecahan? Perhatikan gambar berikut ini. Bu Guru mempunyai sebuah pizza yang telah dipotong menjadi beberapa bagian sama besar. Kita hitung bersama ada berapa bagian keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong atau 8 bagian keseluruhan. Jika 1 potong atau 1 bagian kita ambil, 1 potong atau 1 bagian ini dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, perhatikan. Tadi ada berapa potong atau berapa bagian yang kita ambil? Ada 1. Kita tuliskan angka 1. Per, ada berapa bagian keseluruhan? Ada 8. Kita tuliskan angka 8. Sehingga 1 potong atau 1 bagian tadi menunjukkan pecahan 1/8. Pecahan 1/8 terdapat angka 1 letaknya di atas, dinamakan pembilang. Angka 8 letaknya di bawah, dinamakan penyebut. Jika kalian sudah memahami apa itu pecahan, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ibu mempunyai sebuah persegi panjang. Persegi panjang tersebut dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian salah satu bagian diarsir. Nah, kira-kira berapa nilai pecahan pada bagian yang diarsir? Bagaimana caranya? Perhatikan, langkah pertama kita hitung dulu ada berapa bagian yang diarsir. Nah, ternyata hanya ada 1 bagian yang diarsir. Kita tuliskan angka 1 seperti ini. Per, ada berapa bagian keseluruhan? 1, 2. Ternyata ada 2 bagian keseluruhan. Kita tuliskan angka 2. Sehingga bagian yang diarsir menunjukkan nilai pecahan 1/2. Selanjutnya, persegi panjang tersebut kita bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagaimana menentukan nilai pecahan bagian yang diarsir? Sama seperti tadi, kita hitung dulu berapa bagian yang diarsir. 1, 2. Ada 2 bagian yang diarsir. Kita tuliskan angka 2. Per,
Ada berapa bagian keseluruhan? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian keseluruhan. Kita tuliskan angka 4 letaknya di bawah. Sehingga bagian yang diarsir menunjukkan nilai pecahan 2/4. Masih pada gambar yang sama, selanjutnya kita bagi gambar ini menjadi 8 bagian sama besar. Berapa nilai pecahan bagian yang diarsir? Langkahnya sama seperti tadi, kita hitung dulu berapa banyak bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang diarsir. Kita tuliskan angka 4. Ada berapa bagian keseluruhan? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata ada 8 bagian keseluruhan. Kita tuliskan angka 8. Letaknya di bawah. Jadi, bagian yang diarsir menunjukkan nilai pecahan 4/8. Kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, tadi kita sudah menghitung. Gambar yang pertama itu menunjukkan pecahan 1/2. Gambar yang kedua menunjukkan pecahan 2/4. Gambar yang ketiga menunjukkan pecahan 4/8. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir memiliki bagian yang sama besar. Sehingga dapat kita tuliskan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Kemudian apa Bu artinya pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Seperti contoh tadi, 1/2 nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Perhatikan angkanya. Meskipun angkanya berbeda, tetapi nilainya sama. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Selanjutnya, menentukan pecahan senilai itu ada dengan menggunakan gambar. Yang kedua, dengan menggunakan cara perkalian. Yang ketiga, dengan menggunakan cara pembagian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Perhatikan, ini menunjukkan pecahan 1/2. Gambar yang kedua menunjukkan pecahan 2/4. Gambar yang ketiga menunjukkan pecahan 4/8. Perhatikan bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir memiliki bagian yang sama besar. Sehingga dapat kita tuliskan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Selanjutnya, yang kedua, kita menentukan pecahan senilai dengan menggunakan cara perkalian. Ada kata kuncinya. Apa Bu? Nah, kata kuncinya adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama kecuali angka 1. Misalnya,
Bu Guru mempunyai pecahan 1/2. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya 2. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Misalkan kita kalikan dengan angka 2. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi angka 1/2 itu sama dengan 2/4. Apakah hanya bisa dikalikan dengan 2? Tidak. Nah, angka pecahan 1/2 ini bisa dikalikan dengan bilangan yang lain. Misalkan 1/2 kita kalikan dengan 3. Nah, hasilnya adalah 3/6. Sehingga dapat kita tuliskan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Itu artinya pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. Jika kalian menemui soal yang seperti ini, 1/3 sama dengan titik-titik per 9. Nah, perhatikan angka pada penyebut. 1/3 penyebutnya adalah 3, pembilangnya adalah 1. Pada angka yang sebelah kanan, pembilangnya belum ada, penyebutnya 9. Angka 3 menjadi angka 9 berarti diapakan? Ya, betul. Kita kalikan dengan 3. Jika penyebut dikalikan dengan 3, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 3. 1 kali 3 berapa hasilnya? Nah, betul. Jawabannya adalah 3. Sehingga 1/3 sama dengan 3/9. Selanjutnya, jika terdapat tanda sama dengan lagi, sebelahnya titik-titik per 30. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya sama. Kita perhatikan angka 3 menjadi 30 berarti dikalikan dengan 10. Jika penyebut dikalikan dengan 10, maka pembilang juga dikalikan dengan 10. 1 dikali 10 hasilnya adalah, nah betul, hasilnya adalah 10. Sehingga pecahan 1/3 nilainya juga sama dengan 10/30. 1/3 senilai dengan 3/9 senilai dengan 10/30. Selanjutnya, menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Nah, kata kuncinya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Jika Ibu mempunyai pecahan 8/12, 8/12 bisa kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 4/6. Pecahan 8/12 juga bisa dibagi dengan angka yang lain. Misalkan kita bagi dengan angka 4.
Hasilnya adalah 2/3. Sehingga dapat kita tuliskan pecahan 8/12 nilainya sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. Perhatikan, terdapat 6/12 sama dengan titik-titik per 6. Perhatikan penyebutnya. 12 menjadi 6 dibagi dengan 2. Jika penyebut dibagi dengan 2, maka pembilang juga dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan, jawabannya adalah 3. Sehingga 6/12 sama dengan 3/6. Selanjutnya, jika di sebelah kanan masih terdapat sama dengan 6/12 sama dengan titik-titik per 2. Angka 12 menjadi angka 2 itu dibagi dengan 6. Jika penyebut dibagi dengan 6, maka pembilang juga dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sehingga 6/12 sama dengan 1/2. Dapat kita tuliskan seperti ini. 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita coba latihan soal. Ada 2 soal. Yang pertama, 1/6 sama dengan titik-titik per 18 sama dengan titik-titik per 30. Soal yang kedua, 12/20 sama dengan titik-titik per 10 sama dengan titik-titik per 5. Jika terdapat 2 soal seperti ini, kalian tidak perlu bingung apakah saya harus menggunakan cara perkalian atau gunakan cara pembagian, Bu. Kita identifikasi dulu soalnya. Yang pertama, soal nomor 1, 1/6 sama dengan titik-titik per 18 sama dengan titik-titik per 30. Perhatikan angka pada pembilang. Angka pada pembilang yang soal nomor 1, pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 6. Pada angka di sebelahnya, pembilangnya belum ada dan penyebutnya adalah angka 18. Diperhatikan penyebutnya. Angka 6 nilainya lebih kecil daripada angka 18. Jika pada soal terdapat nilai angkanya lebih kecil kemudian menjadi lebih besar, berarti caranya dengan perkalian. Tetapi jika angkanya seperti soal nomor 2, 12/20 sama dengan titik-titik per 10. Angka pada penyebut menunjukkan nilai 20. Sebelahnya adalah angka 10. Berarti nilai angkanya dari 20, angka 20 lebih besar daripada angka 10. Jika angkanya dari besar menjadi kecil, berarti caranya dengan pembagian. Kita lanjutkan. 1/6 sama dengan titik-titik per 18 sama dengan titik-titik per 30. Angka 6 menjadi angka 18 itu dikalikan dengan 3. Jika penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan dengan 3.
1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga 1/6 sama dengan 3/18. Selanjutnya 6 menjadi 30 dikalikan dengan 5. Jika penyebut dikalikan dengan 5, maka pembilang juga dikalikan dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 1/6 sama dengan 3/18 sama dengan 5/30. Selanjutnya soal nomor 2. 12/20 sama dengan titik-titik per 10 sama dengan titik-titik per 5. Perhatikan angka pada penyebut. 20 menjadi 10 dibagi 2. Jika penyebut dibagi 2, maka pembilang juga dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi 12/20 sama dengan 6/10. Selanjutnya 12/20 sama dengan titik-titik per 5. Perhatikan angka pada penyebut. 20 menjadi 5 dibagi 4. Jika penyebut dibagi 4, maka pembilang juga dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga 12/20 sama dengan 6/10 sama dengan 3/5. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang menentukan pecahan senilai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.